Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duitnya dari mana-mana. Apain bos? Jadi kali ini kita nggak mau bahas tentang oprek mesin teman-teman. Kali ini kita mau bikin tutorial dan review pemasangan pompa oli Suzuki Satria FU di mesin tipe GL, Tiger, dan lain-lain. Ini pompa oli FU dan gigi pompa olinya menggunakan Jupiter Z. Sebelum lanjut ke tutorial pembuatan pompa oli FU di Tiger, saya mau kasih pengetahuan dulu nih buat teman-teman. Jadi kenapa saya membuat pompa oli FU di mesin Honda Tiger? Kenapa nggak pakai standarnya aja? Jadi gini teman-teman. Misalnya nih, Tiger ini udah bore up dan stroke up, cc-nya udah bengkak 300 cc misalnya. Standar awal itu pistonnya misalnya kecil. Karena udah di bore up, kita ganti pistonnya lebih besar. Otomatis nih, ukuran boringnya kan jadi lebih besar, diameternya lebih besar. Jadi yang semula oli dari stang seir itu melumasi piston ukuran segini, itu cukup karena udah kita bore up piston besar, pelumasannya itu jadi kurang optimal, kurang maksimal. Jadinya pistonnya itu kurang pelumasan, mengakibatkan pistonnya itu umurnya nggak awet. Rata-rata kalau udah stroke up dan bore up itu biasanya umur mesinnya kisaran 2 tahun sampai 3 tahun. Cuma ada yang awet juga, kalau nggak terlalu ekstrim bisa sampai 5 tahun. Karena pelumasannya dia nggak maksimal, mengakibatkan mesin itu rawan overheat, macet, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, pistonnya baret. Kemungkinan disebabkan dari pelumasan olinya kurang maksimal. Jadi seperti itu. Makanya biasanya insinyur itu membuat pompa oli disesuaikan dengan motor tersebut atau cc motor tersebut. Kalau cc-nya udah naik, biasanya harus ada penyesuaian di bagian pelumasan. Jadi biar mesinnya awetnya sama kayak standarnya. Jadi seperti itu. Karena pelumasan ini sangat penting untuk bagian-bagian part tertentu. Misalnya piston ini sangat membutuhkan pelumasan yang cukup biar pistonnya itu gesekan tiap hari, tiap jam itu bisa ribuan kali RPM, ribuan kali. Makanya harus menggunakan pelumasan yang cukup biar bloknya itu awet, pistonnya awet, mesinnya dingin. Terus kenapa saya menggunakan pompa oli Satria FU? Karena pada dasarnya Satria FU itu udah menggunakan dual cam atau dual knock as. Jadi bawaan Satria FU itu udah menggunakan 2 knock as. Terus ada oil jet juga. Makanya pompa oli Satria FU itu lebih besar dibandingkan pompa oli Tiger. Karena memang kebutuhan olinya pada mesin Satria FU itu lebih banyak dibandingkan Tiger karena dia menggunakan 2 knock as. Jadi pelumasannya harus bisa melumasi 2 knock as. Apalagi FU juga udah ada tambahan oil jet. Makanya pompa oli Satria FU ini tekanannya lebih besar dibandingkan Honda Tiger. Bisa sampai 50% lebih besar dibandingkan Honda Tiger. Teman-teman bisa lihat pompa olinya besar seperti ini. Dia seperti mobil. Misalnya Honda Tiger itu dalam 1 menit bisa menyedot 5 liter oli dalam 1 menit. Kalau kita ganti menggunakan FU, ini bisa 10 liter. Contohnya seperti itu aja. Jadi dia sedotannya lebih banyak, otomatis akan melumasi bagian-bagian part lebih maksimal lagi. Jadi seperti itu. Dan cara membuatnya cukup gampang. Pokoknya saya bocorin sampai akhir teman-teman. Cara membuatnya cukup gampang.
Jadi jalur oli standarnya kan di sini ada lubang 2. Kita tutup menggunakan las. Terus kita ratain lagi. Terus yang bulat ini kita coak 3 coakan, 1 2 3. Tujuannya untuk memasukkan pompa oli di sini, teman-teman. Nanti pompa olinya di sini, gearnya di sini. Kebetulan ini juga udah saya buatin oil cooler. Nanti ini udah dipertebal sekitar 1 cm lah. Pertebal 1 cm. Nanti kita buat oil cooler, jalur oil cooler, dan nggak lupa nanti kita buat juga oil jet. Jadi biar pelumasannya pada mesin dan spare part itu lebih bagus. Lanjut ke cara pemasangannya. Dan pompa oli ini teman-teman bisa dapetin di toko online, harganya sekitar 90 ribuan. Dan gigi pompa olinya menggunakan Jupiter Z. Jadi kalau Jupiter Z ini gigi pompa olinya lebih kecil dibandingkan Satria FU. Jadi pas kalau dipasangkan dengan Premier Tiger atau Mega Pro. Lanjut ke proses pemasangannya. Nah, cara pemasangannya, yang pertama nih, kita ukur dulu. Bisa kita pasang dulu nih primernya di kruk asnya, dan jangan lupa bearingnya pasang. Setelah itu kita mal dulu nih pompa olinya di sini. Nanti kita tinggal pasangin giginya, gigi dan asnya dipasin seperti ini. Jadi jarak antara gigi pompa oli dan primer itu kita kasih renggang sedikit. Jadi jangan terlalu rapat. Kan ada pertanyaan dari teman-teman, kalau gigi pompa olinya menggunakan plastik, apakah kuat? Jawabannya kuat. Karena kerja pompa oli ini nggak berat, teman-teman. Jadi kerjanya itu sangat ringan. Kita putar dengan tangan aja, ini udah muter. Jadi kerja pompa olinya itu nggak berat. Jadi nggak perlu menggunakan gigi yang dari besi. Sebenarnya gear pompa oli ini awet asalkan nggak ada benda-benda yang terjepit di bagian giginya. Jadi insya Allah awet asalkan nggak ada yang terjepit yang bikin gear pompa oli ini ompong atau patah. Setelah teman-teman menemukan mal-malan yang tepat, tinggal teman-teman bor aja ini di lubang baut pompa olinya, dibor. Nanti kita bikin drat 10, baut 10 M atau M6. Lanjut ke proses pengeboran. Nah, setelah udah kita bikin drat baut 10, tinggal kita bikin jalur sedotnya dan buangnya. Jadi yang jalur sedot itu ini, teman-teman. Jalur sedotnya ini terus diputar, dibuang ke sini. Jadi kalau kita gambarin itu ini jalur sedotnya, tulangan ini nih. Jalurnya ke sini, ke sini, terus dibuang ke sini, tembus di sini, teman-teman. Langsung kita praktekkan. Jadi kita titik dulu di sini. Kita titik di sini. Usahain pas dengan lubang ini, teman-teman, tulangan ini, biar nanti ketemu dengan jalur sedotnya. Lalu kita cari jalur yang ini. Ini berarti di sini.
Kita gambar dulu. Kita gambar dulu di sini. Jalurnya kurang lebih dia di sini, teman-teman. Setelah itu lalu kita bor menggunakan bor ukuran 5 mili. Teman-teman bisa lihat kita udah temuin jalur oli dengan tembusan jalur oli yang asli. Jadi jalur olinya dari sini disedot dari sini, lalu naik ke atas sini, tembus ke sini teman-teman, lalu diputar, didorong ke sini, ini tembusnya langsung ke sini, langsung disebarin ke noken as, rasio, stang piston, dan lain-lain. Lanjut ke pembuatan oil cooler di sini. Dan akhirnya jadi juga teman-teman pembuatan pompa oli FU di Tiger. Jadi seperti ini. Ini nanti buat lubang oil cooler. Ini udah saya bikin drat M8. Jadi nanti olinya didorong dari sini, keluar lewat sini, lalu masuk lewat sini. Oli udah didinginkan lewat oil cooler, terus masuk lewat sini, langsung dibagikan ke bagian mesin. Nah, di sini juga udah saya bikin oil jet. Oil jet tembus di sini, teman-teman. Udah saya bikin oil jet, dan ini siap kirim. Pesenannya orang Palembang. Thank you bos Palembang. Jadi kalau teman-teman pengen bikin seperti ini bisa request, nanti WA nya saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih yang udah menonton dan jangan lupa subscribe.